Seneng deh ketemu lagi sama Sobat IMC di IMC Podcast Corner karena di sini tuh bukan cuma Sobat IMC yang bisa dapat wawasan baru, saya juga ya karena kita akan ngobrol-ngobrol sama dokter spesialis dari Rumah Sakit IMC dan sekarang saya lagi ada di IMC Sentul. Sudah bersama dengan dokter, wah ini sih udah beberapa kali ketemu ya dok ya. Ya. Udah hafal. Ada dokter Andi Nusawarta MKes SPOT itu spesialis ortopedi ya dok ya, subspesialis konsultan sport injury. Cedera olahraga sport injury itu ya. Ini bedanya apa dok ya sama dokter ortopedi bedah tulang konsultan sport tuh apa bedanya dok? Ortopedi itu kan banyak macam. Nah ada tulang belakang, ada pediatrik. Nah termasuk saya ini khusus cedera olahraga. Makanya hubungannya sama atlet-atlet gitu ya dok ya. Jadi karena kan kalau kita kerjain semua itu kan luas sekali. Iya. Nah, bahkan kita sekarang itu berpartner dengan kedokteran olahraga. Nah, sport injury aja luas nih. Iya. Kita operasi ada partnernya nanti yang melatih. Nah, namanya kedokteran olahraga beda kedokteran lagi. Olahraga. Itu satu tim kita. Iya. Nah, bahkan sekarang digabung semuanya. Ada rehab medik, ada gizi, nah, bahkan kita juga mau menggabung dengan jantung untuk melihat performa atlet. Jadi luas sekali nih ilmu. Nah, saking luasnya itu makanya banyak timnya. Makanya sekarang ada sport center supaya bisa mencakup semua itu sesuai dengan kebutuhan dari makanya pasien. kalau belum bisa semuanya jadinya klinik. Sport klinik karena belum lengkap. Kalau sudah center, wah itu ada semua tuh. Ada semua ya dok ya. Nah, jadi ada gymnya, ada fisioterapinya, dokternya sudah ada loh semua. Lengkap. Yang dokter tangani biasanya olahraga yang paling sering beresiko ada injury itu apa dok? Paling banyak itu lutut. Lutut. Mungkin kenapa lutut itu banyak sekali karena paling mobile. Nomor 2-nya itu ankle. Oke. Nah, jadi karena lutut dengan ankle itu jumlahnya berdekatan. Nomor 3 bahu, shoulder. Karena kan jatuh, ya kan. Nah, jatuh itu biasanya di 3 sendi itu yang paling banyak di ini. Tapi yang juga mulai banyak muncul itu pinggang. Mungkin seiring waktu masyarakat ini kan makin rajin olahraganya kan, makin banyak. Jadi variasi cederanya makin meningkat. Karena kan semangat olahraga kan klub makin banyak nih. Iya benar-benar olahraga dok. Dan semarak kayaknya jenis olahraga juga berkembang ya dok berkembang ya. Terus. Kayak sekarang kan pedal. Kan? Runner juga makin banyak tuh. Mungkin sekali seminggu, bahkan dalam seminggu beberapa kali tuh ada acara run itu. Saking ramenya tuh klub-klub runner itu. Tapi ini pertanda bagus ya dok ya. Maksudnya banyak orang akhirnya aware sama kesehatan, sama olahraga gitu ya. Iya kan, dulu kan kenapa orang itu jadi aware olahraga kan gara-gara COVID. Iya sih, benar. Iya, itu tuh orang pada sadar ya kan, bahwa olahraga itu penting. Iya. Karena yang bisa menyelamatkan dari infeksi itu ya olahraga. Iya. Karena daya tahan tubuh jadi kuat, kita jadi fit, ya kan? Iya, bagusnya kita jadi kayak memulai aktivitas fisik tuh jadi diperbanyak gitu ya dok ya. Makin banyak bergerak, kita makin bagus. Iya. Nah, itu. Tapi ya itu masalahnya ternyata aktivitas fisik atau gerak itu ya kita nggak bisa sembarangan juga. Kalau sembarangan bisa jadi cedera gitu kan ya dok. Tapi ya. Kan ada dokternya. Biar laku. Iya benar dok. Iya. Tapi kalau misalnya udah sampai cedera, udah pasti hal yang pertama kita lakukan adalah pergi ke dokter. Ya, jadi ada penanganan yang sederhana yang dilakukan saat kita cedera. Seperti memberikan ice pack itu, kemudian membalut. Jadi penanganan yang dilakukan di lapangan. Nah, nanti kalau dalam 1-2 hari cederanya tidak membaik, nah ini baru bawa ke dokter. Karena kan kadang-kadang cederanya itu ringan saja. Kan biasa banyak pemula. Pemula ini biasanya yang tidak paham olahraga sehingga gampang cedera. Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam membuat klub. Jangan sampai kita justru yang menyebabkan cedera. Kenapa? Karena di dalam kelompok itu kan ada yang sudah mahir, ada yang baru. Nah, seharusnya sebelum dia bergabung di training dulu. Nah, saya beri contoh ya yang paling parah ini, naik sepeda jauh-jauh. Nah, itu kan yang jago naik sepeda kan beda dengan yang baru.
Yang sudah jago naik sepeda jauh aman, tapi yang baru nih coba bayangkan, dia berpuluh-puluh kilometer ya kan, ya mending kalau cuma pingsan. Nah kalau dia serangan jantung kan kasihan gitu loh. Nah ini, jadi perlu sebenarnya di Indonesia ini klub-klub ini kita sosialisasi bagaimana cara menambah follower, menambah anggota, tapi disertai training supaya tidak sampai ada yang cedera.